Analisa yang terakhir adalah analisa daster model 3. Baik, sebelum membuat pola, seperti biasa kita menganalisa bersama-sama daster model 3 ini. Yang pertama adalah untuk model 3 ini sedikit berbeda dengan model 1 dan 2, di mana openingnya untuk model 1 dan 2 itu ada di bagian TM, ada di tengah-tengah sini, depan. Sedangkan untuk model 3 ini openingnya berada di bagian belakang menggunakan resleting sama. Penyelesaiannya menggunakan resleting dengan panjang resleting 50 cm. Kemudian di bagian belakang, maaf ini pola bagian belakangnya tidak terlihat, itu modelnya dibuat biasa, tidak ada sambungannya, tidak ada potongan seperti ini, jadi lurus biasa berbentuk siluet A. Selanjutnya kita menganalisa bagian depan dulu. Leher bagian depan berbentuk persegi dengan penyelesaian depun. Depun adalah penyelesaian tepi kerah yang menghadap ke bagian belakang. Sedangkan kalau di gambar ini ada warna putih-putih, ini adalah bisa menggunakan pita maupun renda tepi. Kemudian kita perhatikan di sini ada tulisannya menggunakan lengan licin, padahal ini gambarnya no sleeve. Mohon maaf, belum bisa menemukan model dasar seperti ini yang ada lengannya, sehingga walaupun gambarnya itu no sleeve atau tanpa lengan, kalian nanti tetap menggunakan lengan licin. Model atau bentuk desain dari lengannya kalian boleh mengikuti desain daster model 1 atau daster model 2, di mana model 1 ada selipnya, model 2 polos. Selanjutnya, pada garis potongan dada ini, potongan dada empire ini letaknya di garis lebar muka. Ini ada potongannya. Kalau melihat gambar di sini, hiasannya itu berupa bordiran. Nanti kalian bebas untuk hiasannya. Boleh kalian menggunakan bordiran seperti ini. Boleh potongan hiasan ini diganti menggunakan kain dengan warna atau motif yang berbeda sebagai bentuk hiasannya. Kemudian, selain potongan empire, pada bagian bawahnya ini ada sedikit kerutan. Ada kerutan di bagian dada. Oke. Kemudian bawahnya sama seperti yang lain menggunakan siluet A yang mengembang di bagian bawah. Kemudian ini ada saku tempel kiri dan kanan. Penyelesaian saku tempelnya ini menggunakan teknik serip. Sekali lagi menggunakan teknik serip, di mana kalian bisa menggunakan sama seperti contohnya ini, menggunakan bahan yang sama tetapi ada hiasan bordir, atau kalian bisa menggunakan kain dengan warna atau motif yang berbeda. Demikian analisa dasar model 3. Sekali lagi Bun Nurul ingatkan, lengannya di sini gambarnya no sleeve atau tanpa lengan, tetapi kalian tetap membuatnya menggunakan lengan licin. Boleh model 1 maupun model 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menganalisa model daster 1, kemudian kita bisa melanjutkan untuk membuat pola dasar daster model 1 dengan ukuran standar L yang sudah tercantum pada layar sebelah kanan itu. Langkah awal untuk pembuatan pola dasar yaitu
Seperti biasa, kalian harus membuat garis tepi kiri dan tepi kanan dari halaman masuk 5 cm menggunakan skala 1:4. Selanjutnya, silakan buat judul seperti ini. Pecah pola dasar model 1 menggunakan ballpoint. Tulis dengan jelas dan rapi. Jika sudah, kalian bisa melanjutkan untuk membuat garis pertama ini. Garis pertama ini dibuat turun 5 cm dari judul biar rapi hasilnya. Turun 5 baris dari judul, buat garis tepi buat garis melintang seperti ini. Garis 1. Selanjutnya ada garis nomor 2. Garis nomor 2 ini turun 2 cm dari garis pertama. Kalian buat memanjang dari kanan ke kiri. Garisnya putus-putus. Selanjutnya ada garis ketiga ini. Garis ketiga ini turun 1 cm dari garis kedua dengan memanjangnya ini 25 cm saja. Karena ini hanya sebagai garis bantu, nantinya juga akan dihapus. Jika sudah, kita lanjutkan langsung ke garis keempat atau garis yang paling bawah ini. Garis paling bawah ini ditentukan dari garis nomor 2 turun panjang punggung. Panjang punggungnya 39, jadi dari garis nomor 2 ke paling bawah ini panjangnya 39 cm. Setelah ditemukan titiknya, kemudian kalian buat garis lurus melintang dari kanan ke kiri. Selanjutnya, untuk garis yang tengah ini adalah garis badan. Kalau ini adalah garis pinggang, kalau ini garis badan. Garis badan caranya dari panjang punggung tadi naik panjang sisi. Panjang sisinya 19 cm. Temukan titik, kemudian buat garis dari kanan menuju kiri, lurus. Jika garis ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 sudah terbentuk, selanjutnya kita akan membuat garis yang melebarnya. Langkah pertama kita membuat garis leher. Garis leher yaitu dari tepi kanan masuk, karena ukuran standarnya L, kita buat masuknya 7 cm. Selanjutnya silakan dibentuk garis lehernya. Buat yang bagus, lengkungnya yang bagus. Oke. Selanjutnya kita buat garis bahu. Garis bahu itu dari garis titik leher ini turun ke garis yang 3 cm yang Bu Nurul bilang tadi adalah garis bantu. Turunnya berapa? 14 cm. Jadi dari titik ini turun ke garis nomor 3 ini sepanjang 14 cm. Oke. Selanjutnya kita mengukur garis badan, lingkar badannya dulu. Untuk lingkar badan rumusnya 1/4 lingkar badan dikurangi 1 untuk pola bagian depan. 100 dibagi 4, 25 dikurangi 1, 24. Jadi ini tandanya 24. Buat poin dulu, seperti Bu Nurul ini dibuat titik dulu. Selanjutnya untuk pinggang rumusnya adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 untuk kupnat dikurangi 1 karena pola bagian belakang. 76 dibagi 4 sama dengan 19. 19 ditambah 3 sama dengan 22.
22 dikurangi 1 sama dengan 21. Titik ini adalah 21. Buat poin dulu seperti ini. Selanjutnya kita menentukan lebar punggung. Lebar punggung diukur dari lebar punggung diukur dari garis dari titik nomor 2 ini turun 9 sampai 11. Mundur ambil tengah-tengahnya, saya buat turun 10 cm. Oke. Nah, melebarnya ini berapa? Adalah setengah lebar punggung. Lebar punggungnya 38,5 19 cm. Oke. Nah, silakan kalian membuat kerung lengan bagian belakang. Buat bentuknya juga yang bagus. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi jangan ada kesan bentuknya ini terputus. Selanjutnya dari pinggang diarahkan ke panggul menggunakan penggaris. Dari badan diarahkan ke pinggang menggunakan penggaris panggul. Nah, jika penggaris panggul ini menggunakan penggaris yang cekung. Nah, bentuknya agak masuk seperti ini. Jika sudah, kita lanjut untuk pembuatan kupnatnya. Untuk kupnat ukurannya adalah kalau kupnat belakang 1/10 lingkar pinggang. Karena kupnatnya tadi 3 cm, maka titik tengahnya 3 cm dibagi 2 1/2, pinggangnya 76 ditambah 7,6 ditambah 1,5 sama dengan 9,1. Oke. Selanjutnya kita buat garis kupnatnya. Garis kupnatnya adalah caranya kita tarik garis ini ke atas. Nah, kemudian maaf sebentar. Saya buat garis putus-putus dulu. Kemudian dari garis sampai badan ini kita turunkan 4 cm. Jadi tidak sampai atas. Nah, kita poin. Selanjutnya kita buat kupnat dengan lebar 3 cm. Berarti dari kiri 1,5 keluar 1,5, dari kanan juga keluar 1,5. Seperti ini. Saya ulang lagi untuk kupnat. Dari pinggang dari garis tepi TB ini 1/10. Saya ulang lagi untuk kupnat. Dari TB ini ke titik yang pertama ini adalah 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 76, berarti 1/10-nya 7,6. Kemudian ada 3 titik di sini. Titik tengah-tengahnya ini masuk 1,5 ke kiri 1,5, terus 1,5 lagi. Berarti lebar kupnatnya 3 cm.
Garis tengahnya ini tarik garis ke atas badan, kemudian turunnya adalah 4 cm. Jadi tidak sampai ke atas badan, tapi turun 4 cm. Kemudian kalian buat kupnat seperti ini. Pola dasar badan bagian belakang sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pola dasar bagian depan. Untuk pola bagian belakang sama garisnya ya, yang tadi kalian buat. Ini semuanya sama garisnya kecuali garis yang nomor 3 dari atas ini. Garis nomor 3 dari atas ini caranya dari garis nomor 2 kalian turun 3 cm, kemudian tarik garis melintang seperti ini dengan lebar 25 cm. Garis ini adalah garis bantu yang nantinya akan kalian hapus. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan pola bagian atas dulu, bagian leher. Caranya sama dengan bagian belakang. Kalau ini tadi masuk 7 cm, di sini juga harus masuk 7 cm. Nah, kita buat poin dulu, masuknya 7 cm. Oke. Selanjutnya yang bagian bawah ini adalah untuk pola dasar badan bagian depan. Caranya adalah memulai pembuatan polanya dimulai dari garis nomor 2. Kalau badan depan dimulai dari garis nomor 1, kalau pola badan depan dimulai dari garis nomor 2, sehingga kedudukannya pola depan dan pola belakang lebih tinggi pola bagian belakang. Baik, kita mulai saja. Kita mulai langsung dari bagian, saya terangkan dulu. Di sini ada 5 baris, sebenarnya sama, depan dan belakang. Garis 1 ini sama, garis nomor 2 sama garisnya, garis nomor 4 atau garis yang bagian tengah ini sama, garis nomor 5 ini juga sama atau garis bagian bawah. Sedangkan yang membedakan depan sama belakang adanya garis nomor 3 ini. Garis nomor 3 ini dibentuk dari garis nomor 2 turun 3 cm, kemudian kalian buat garis memanjang seperti ini dengan lebar 25 cm. Ini adalah garis bantu, sama seperti pola bagian belakang yang nantinya bisa dihapus. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita membuat garis lehernya dulu. Sama dengan bagian belakang, masuknya 7 cm, bagian depan juga masuknya 7 cm. Kita mulai dari garis nomor 2. Ini masuk 7 cm. Oke, kalian buat titik seperti ini dulu. Selanjutnya untuk bagian bawah, leher bagian bawah ini caranya adalah 7 ditambah 1,5. Selisihnya antara lebar ini dan memanjang ini 1,5. Kalau di sini 7 berarti di sini adalah 8,5. Kita buat 8,5. Oke, kita hubungkan. Kalau kalian bisa langsung membuat garis lengkungnya. Kalau Bu Nurul ini buat garis lurus dulu, kemudian saya lengkungan seperti ini. Kemudian kita kerjakan garis bahu. Garis bahu sama, masuknya lebarnya 14 cm. Nah, kita ukur dari garis nomor 2 ke garis nomor 3 ini lebarnya 14 cm seperti ini. Kemudian kita buat tanda di badan dan pinggang. Untuk memudahkan kalian biar tidak menghitung terus, selisih depan dan belakang itu 2 cm. Jika tadi belakang 24 berarti depan ini lebih besar 2 cm dari belakang, berarti di badan depan ini lebarnya 26 cm seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke panjang punggung. Kita lanjutkan untuk mengukur panjang mukanya ini.
Panjang mukanya adalah 36, jadi kita ukur dari atas ini ke bawah 36 cm. Oke, garisnya ini. Selanjutnya melebarnya berapa melebarnya? Lebarnya adalah 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 untuk kupnat. Berarti 7,6 ditambah 1 8,6 ditambah 3 sama dengan 11,6. Oke. Kemudian untuk ke atasnya sini adalah totalnya bentuk ini dari panjang muka ini menuju pinggang adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 karena pola depan ditambah kupnat. Tadi di sini adalah 21, berarti kalau selisihnya dengan depan itu adalah 2 cm, berarti 23. Ini tadi sudah ada 11,6, berarti kurang 11,4. Kita ukur 11,4. Totalnya 23 seperti ini. Kita bisa menghubungkan pola bagian sisi dulu antara badan dan pinggang. Jangan lupa kalau kalian menggunakan penggaris panggul yang bentuknya adalah cekung seperti ini. Selanjutnya tinggal garis leher saja. Garis leher garis lengan. Garis lengan dari titik leher ini kalian turunkan 3 sampai 5 cm. Bu Nurul cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah 4 cm. Kemudian melebarnya, maaf garisnya saya ganti dulu. Turun 4 cm. Kemudian melebarnya adalah separuh dari lebar muka. Lebar mukanya 36, separuhnya adalah 18. Nah, seperti ini. Kemudian silakan dihubungkan. Sekali lagi bentuknya harus tidak boleh putus. Nah, seperti ini. Untuk bahu ini yang sudah tidak terpakai, biar tidak terlalu banyak garis, bisa kalian hapus. Selanjutnya kita membuat garis kupnat. Untuk menentukan garis tengah sama seperti ini caranya. 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 sama dengan 8,6. 8,6 ditambah 1/2 sama dengan 10,1. Kita buat poin dulu 10,1. Kemudian tarik garis ke atas lagi seperti tadi. Dari atas ini turunnya 4 cm. Kemudian kita buat garis kupnatnya. Kupnatnya tadi 3 cm, kiri kanannya itu keluar 1,5 1,5. Untuk pecah pola daster model 3 ini agak berbeda dengan model 1 dan 2, di mana resletingnya atau openingnya berada di bagian TB, bagian di tengah belakang. Oke, setelah kalian membuat pola daster,
membuat pola dasar badan, setelah kalian membuat pola dasar badan, selanjutnya pecah polanya itu seperti ini. Karena bentuk lehernya persegi, maka garis di leher di bahu masuk, saya besarkan, garis leher di bahu masuk 4 cm. Kemudian turunnya 3 cm. Untuk bagian yang TM ini masukkan 1 cm. Bagian TM masuk 1 cm, kalian gunakan garis lurus miring ke arah pinggang, masuk seperti biasanya. Kemudian garis untuk perseginya kalian bentuk kurang lebih lebarnya 7 cm, kemudian dihubungkan ke titik yang 4 cm ini. Selanjutnya leher bagian belakang, karena depan turun 4, yang belakang juga masuk 4, turun 2 cm, silakan dibentuk. Untuk yang belakang, bentuk lehernya tidak sama persegi, tapi dibuat bulat saja seperti ini. Jika sudah, selanjutnya untuk membuat garis empire ini, garis potongan ini. Untuk membuat garis potongan seperti ini, kalian bisa mengukurnya kurang lebih ini ada di garis lebar muka, berarti di titik lebar muka ini, kemudian kalian bentuk ke atas. Bentuknya berapa naiknya kalian kira-kira sendiri, yang penting bentuknya bisa bagus. Buat garis potongan empire seperti ini. Kemudian selanjutnya, karena dasar ini longgar, maka dari badan depan dan belakang keluar 2 cm. Belakang masuk ke kiri, yang depan masuk ke kanan 2 cm, dan turunnya 2 cm. Selanjutnya silakan dibentuk kerung lengan baru. Jika sudah, kemudian kalian buat ukuran tinggi panggul. Buat ukuran tinggi panggul. Tinggi panggulnya 19, yang dijadikan patokan yang ini ya, yang lurus ini, bukan yang turun, bukan yang panjang muka. Juga turun 19, kalian tarik garis. Selanjutnya ukurannya dari titik TM ke titik bulatan ini, rumusnya 1/4 lingkar panggul ditambah 1 untuk pola bagian depan, ditambah 2 untuk kelonggaran. Sedangkan yang dari TB ke titik merah ukurannya 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 karena pola belakang, ditambah 2 untuk kelonggaran. Jika sudah diketahui berapa, nah kalian buat garis lurus persegi ke bawah ini dengan lebar sama antara titik panggul ini dengan garis yang bawah ini sama. Untuk panjangnya, panjang dasar Bu Nurul buatnya dari leher bagian atas leher dasar ini turun ke bawah ke titik yang putus-putus ini 80 cm. Tapi untuk kalian terserah, opsional, sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Sehingga bentuknya garis seperti ini. Jika sudah, karena pola bagian depan ada garis dadanya, ada bentuk dadanya, kalian turunkan 3 cm. Buat titik dulu, jangan di garis. Jika titik 3 cm sudah ada, titik yang di garis panggul ini sudah ada, selanjutnya pengembangan pola rok A-nya atau dasar A-nya itu keluar 8-15 untuk depan ke arah kanan, untuk belakang 8-15 ke arah kiri.
polanya menumpang tidak masalah karena nanti akan dijiplak sendiri-sendiri. Jika titiknya sudah ketemu seperti ini, yang belakang tinggal dibuat garis tegas saja, garis lurus-lurus tanpa putus. Yang belakang menggunakan penggaris panggul dari yang turun 3 cm ke titik yang keluar 8-15 cm. Nah, sehingga bentuk dasternya sudah jadi. Bentuk pengembangan pola dasternya sudah jadi. Selanjutnya kita membuat polanya saku. Polanya saku ini dibuat kira-kira 13 cm. Caranya, dari TM masuk 9 cm, dari TM masuk 9 cm. Kemudian dari garis panggul yang putus-putus ini turunnya 6-9 cm. Kalian buat kira-kira antara 6-9 cm. Jika titiknya sudah ketemu, lebar sakunya ini adalah 13, panjangnya juga 13. Untuk yang bawahnya ini dari garis 13 cm kalian buat garis putus-putus seperti ini. Nah, kemudian turunnya 1,5 kalian bentuk. Boleh bentuk lengkung seperti punyanya Bu Nurul, boleh kalian buat lancip, terserah model yang kalian inginkan. Oke, jika sudah, maka lanjut membuat garis lengan. Sekali lagi, walaupun gambarnya di model 3 tanpa lengan, tapi tetap kalian membuatnya lengan licin, lengan pendek licin. Caranya, diukur kerung lengan depan ini, kerung lengan depan yang sudah perubahan yang warna merah, dan kerung lengan bagian belakang yang sudah perubahannya warnanya biru diukur dengan posisi skalanya itu berdiri. Kalian jumlah. Dari ukurannya Bu Nurul ini, kalau punya Bu Nurul, ini hasilnya 50. Nah, untuk pembuatan lengannya, dari titik A ke B itu rumusnya 1/4 kerung lengan baru ditambah 2-3 cm. 1/4-nya 50, 12,5 ditambah 2 berarti 14,5. A ke B 14,5. Selanjutnya cara ngukur panjang lengan, ngukurnya tidak dari B, tapi balik lagi ngukurnya dari A ke C sama dengan 30 cm. Ukuran panjang lengan juga opsional, terserah kalian mau buat lebih panjang atau lebih pendek. Berikutnya, kalian buat garis memanjang seperti ini, garis melebar seperti ini. Ukuran ini B1, ini B2. A ke B1, A ke B2 ukurannya sama, yaitu setengah kerung lengan baru. Kerung lengannya 50, setengahnya 25, kemudian dikurangi setengah lagi, berarti 24,5. A ke B1 24,5, A ke B2 24,5. Untuk yang bawah ini, kalian buat lurus saja. Ukurannya sama antara ini dan ini, dibuat sama. Antara B ke B2 juga sama. Untuk bentuk lengannya, untuk mempermudah biar longgar juga, tinggal kalian masukkan 3 cm kalian bentuk. Sedangkan untuk bentuk tinggi puncak lengan, yang warna merah ini dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Yang warna biru dibagi 3, 1, 2, 3. Yang warna merah, titik pertama masuk 1 cm, kemudian titik 2 ini titik pertemuannya, titik ketiga ini naiknya 1,5. Jika belakang hanya naik 2 cm, kemudian kalian hubungkan. Selanjutnya, untuk pola model 3 ini,
Jika pola sudah selesai, silakan kalian jiplak masing-masing polanya. Warna biru kalian jiplak biru semua, full. Warna biru hanya ada 1. Warna merah ada 2 bagian. Bagian atas, bagian puncak dada ini, bagian pas dada, dan bagian bawah. Oke. Kemudian lengan ini warnanya merah. Kalau lengan boleh kalian menggunakan kertas durslak warna merah. Untuk saku juga harus dijiplak, ini warnanya merah. Kemudian kalian buka lembar halaman berikutnya, lembar kosong. Silakan kalian tempelkan dulu semuanya. Judulnya adalah hasil jiplakan pola daster model 3. Caranya, dari garis tepi, seperti biasa Bu Nurul meminta kalian membuat garis tepi 5 cm kanan, 5 cm kiri. Oke, setelah kalian buat garis, silahkan tempelkan, beri judul dulu. Setelah diberi judul, kemudian turun 3 baris, tempelkan polanya ini, pola TM yang sudah potongan ini pas di garis tepi dari garis pinggiran kalian sebelah kiri, tempelkan. Sedangkan yang sebelah kanan ini kalian ukur 10 cm, jadi seperti ini. Kalian ukur 10 cm. Nah, kemudian ini juga diukur 10 cm, bawahnya 10 cm. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kerutannya ini. Nah, sebentar. Nah, sama seperti rok lipit kemarin yang Bu Nurul ajarkan. Nah, caranya jadi nah, ini dianggap tepinya garis yang kalian buat. Kemudian ukur 10 cm. Kemudian baru tempelkan pola yang tadi sudah kalian buat ini. Sedangkan pola yang atas ini boleh kalian tempelkan mepet di sini, atau juga kalian letakkan di pas garis yang 10 cm. Demikian pecah pola untuk rok model 3. Semoga kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan, silakan langsung bertanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.